Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Johan Diego tadi. Saya di sini sebagai moderator terkait presentasi perencanaan tapak. Di sini kawasan yang kami ambil adalah kawasan perkantoran di Kabupaten Bonemulango. Sebelum masuk ke materi, mungkin saya ingin memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Rizky Halalutu, yang kedua ada Abdul Afif Emilham, yang ketiga ada Safrudin Masulili, yang keempat ada Adi Prayoga, yang kelima ada Awaludin Adam, dan juga saya sendiri. Ada satu orang kelompok kami masih belum ada kabar. Mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja masuk ke materi. Untuk pemateri pertama saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safrudin Masulili dengan NIM 51423 Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan konsep rancangan kawasan perkantoran yang ada di Bonemulango yang akan saya awali dari latar belakang. Kami memilih lokasi ini karena posisinya sangat strategis di jalur utama dan merupakan wajah pelayanan publik. Namun saat ini potensinya belum maksimal, masih banyak karya yang tidak fungsional dan belum mencerminkan identitas daerah. Karena itu, urgensi perancangan ini adalah mengubah kawasan tersebut menjadi lebih estetis, fungsional, dan berkelanjutan. Selanjutnya, yaitu tujuan perancangan. Ada 4 poin, yaitu yang pertama, mewujudkan rancangan tapak kawasan perkantoran yang tertata efisien dan mendukung aktivitas pemerintah daerah. Yang kedua, mengoptimalkan potensi tapak berdasarkan kondisi existing seperti kontur, orientasi matahari, arah angin, dan aksesibilitas. Yang ketiga, menerapkan prinsip-prinsip perancangan yang berkelanjutan dan kontekstual terhadap lingkungan serta budaya lokal Bonemulango. Yang keempat, Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung masuk saja ke metode perancangan. Metode perancangan menggunakan pendekatan analisis tapak kontekstual yang dilakukan melalui tahapan, yaitu ada 4. 1. Observasi lapangan, mengidentifikasi kondisi fisik tapak seperti kontur, orientasi, vegetasi, utilitas, dan aksesibilitas. 2. Pengumpulan data sekunder, mengkaji peta wilayah, regulasi tata ruang, serta literatur terkait perancangan kawasan perkantoran. 3. Analisis tapak, menganalisis potensi dan keinginan tapak serta membandingkan dengan studi kasus perkantoran sejenis. 4. Sintesis dan konsep awal, merumuskan prinsip dan strategi perancangan berdasarkan hasil analisis untuk menghasilkan perancangan tapak yang kontekstual. Baik, masuk di literatur objek perancangan. 1. Prinsip zonasi tapak, pembagian area berdasarkan fungsi publik, semi publik, dan privat untuk menciptakan alur wisata yang teratur. 2. Prinsip sirkulasi, pengaturan jalur kendaraan, pejalan kaki, dan servis agar tidak saling mengganggu. 3. Green office call, penyerapan vegetasi, pengelolaan air hujan, dan pencahayaan alami untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja. 4. Kontekstual arsitektur, yaitu desain tampak yang merespon kondisi lokal Bonemulango, baik dari segi topografi, iklim, maupun budaya. Baik, selanjutnya masuk di topografi, yaitu tapak memiliki elevasi berkisar antara 56 sampai 62 meter di PL dengan perbedaan ketinggian sekitar 6 meter. Kontur lahan menunjukkan kemiringan bertahap dan cenderung landai bergelombang ringan dengan arah kenaikan elevasi yang relatif konsisten sepanjang tapak. Kemiringan rata-rata sekitar 3-4%, sementara pada beberapa titik tertentu mencapai kemiringan yang lebih curam namun bersifat lokal. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Awaludin Adam dengan NIM 5514212. Di sini saya akan membawakan tentang ruang lingkup dan batasan. Untuk ruang lingkup, di sini ada terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, perencanaan meliputi penataan tapak kawasan perkantoran, meliputi area kantor utama bupati, pelayanan publik, ruang terbuka hijau, area parkir sirkulasi kendaraan, dan pejalan kaki, serta area pendukung. Untuk yang kedua, analisis mencakup aspek lingkungan fisik, dalam kurung, kontur, iklim, vegetasi, sosial budaya, dan aksesibilitas. Untuk batasan perancangan, yang pertama, tapak berlokasi di area kompleks kantor Bupati Bonemulango. Yang kedua, perancangan berfokus pada tata site plan, penataan ruang luar, dan hubungan antar bangunan. Yang ketiga, aspek detail interior dan struktur bangunan tidak dibahas secara mendalam. Yang keempat, ini skala perancangan dibatasi pada area perkantoran dan zona pendukung administrasi. Baik, untuk yang kedua itu rumusan dan prinsip perancangan. Maaf jika blur ya. Yang pertama itu efisiensi tata ruang.
Di sini teknologi meliputi pengelompokan fungsi berdasarkan aktivitas dan intensitas pengguna. Yang untuk aksesibilitas jalan meliputi sirkulasi utama dan sekunder di kawasan agar mudah dilalui. Yang ketiga, integritas alam dan bangunan yang meliputi memanfaatkan kontur, vegetasi, dan Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan dan standar perancangan. Di sini ada 5 poin, yaitu KDB, koefisien dasar bangunan sekitar 60%, dan KLB, koefisien lantai bangunan sekitar 1 sampai 5 lantai. Dan yang berikut itu ada KDBH, koefisien dasar hijau 40%, dan GSP, garis padan pagar sekitar 5 meter. Dan berikut itu ada garis padan bangunan atau GSB yang sekitar 10 meter. Yang berikut itu materi selanjutnya yaitu kajian objek sejenisnya. Di sini kami mengambil 3 contoh kantor, yaitu kantor Capil Gorontalo, yang kedua itu gedung gedung kantor pengadilan dan tata usaha provinsi Gorontalo. Yang selanjutnya itu ada kantor bahasa. Perbedaan ketiga bangunan ini memiliki fungsi dan karakter yang berbeda. Dukcapil berfungsi pada pelayanan publik atau atau Dukcapil atau ruang terbuka dan akses mudah. Yang kedua itu adalah kantor pengadilan agama. Bangunan ini sangat sangat tertata untuk kegiatan seperti acara pengadilan dan sebagainya. Dan kedua ini, yang terakhir ini gedung kantor bahasa. Bahasa ini desainnya sangat kokoh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alutu, saya dari kelas C dengan NIM 5152369. Di sini kita masuk pada delineasi kawasan. Di sini yang ada pertama ada peta Kabupaten Gorontalo. Kami di sini mengambil kawasan pada jalan Prof. Dr. B.J. Habibie, Mautong, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bonebolango, Gorontalo. Pada delineasi kawasan ini, di sini kawasan kami ini mencapai 21.000 meter persegi, yaitu 2 hektar. Lalu untuk kawasannya itu berikatan langsung dengan Bawaslu, Bapeda, BKPD, lalu dengan Dinas Sosial dan kantor Bupati Bonebolango. Lalu masuk pada analisis site. Pada analisis site di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada klimatologi. Di klimatologi sendiri ini juga suhu rata-rata hariannya itu berkisaran antara 26 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Lalu untuk hidrologinya itu, curah hujannya tahunannya itu di kawasan ini tergolong tinggi, yaitu sekitar 1.500 sampai 1.900 mm per tahun. Lalu untuk pola anginnya itu di kawasan tempat ini menunjukkan arah angin dominan dari arah timur ke tenggara pada periode November hingga Maret. Lalu untuk radiasi matahari di kawasan ini cukup tinggi sepanjang tahun, dengan paparan paling besar di sisi timur dan barat bangunan. Selanjutnya yaitu analisis vegetasi. Jenis vegetasi existing atau yang ada di tapak sekarang ada pohon jati dan juga pohon kelapa. Fungsi vegetasinya penahan panas matahari, peredam kebisingan, pengarah sirkulasi visual, serta penahan erosi dan resapan air. Sebaran vegetasinya ada tapak yang memiliki vegetasi padat, ada tapak yang minim atau tidak memiliki vegetasi, hubungan vegetasi dengan kontur tapak. Selanjutnya ada analisis utilitas. Pertama ada jaringan air bersih, sumber airnya itu dari PDAM, ketersediaan dan kemudahan distribusi. Sistem drainasenya, ketersediaan drainase existing tidak ada. Untuk jaringan listrik, ketersediaan jaringan PLN, arah dan posisi jaringan listrik sekitar tapak. Oke, selanjutnya analisis selanjutnya akan dibahas oleh teman kelompok saya. Terima kasih. untuk jalur pejalan kaki, jalur pejalan kaki mempunyai 4 poin. Yang pertama itu jalur pedestrian berada di dalam tapak dan terhubung langsung dengan akses utama bangunan. Yang kedua, lebar jalur pejalan kaki direncanakan nyaman untuk 2 arah. Yang ketiga, permukaan jalur pejalan kaki dibuat rata, tidak licin dan ramah difabel. Yang keempat, jalur pedestrian dipisahkan dari jalur kendaraan untuk meningkatkan keamanan. Untuk kondisi jalan pejalan kaki, kondisi jalan masuk menuju tapak tergolong kurang baik, ditandai dengan kualitas perkerasan yang tidak merata dan lebar jalan yang terbatas. Pada beberapa titik permukaan jalan mengalami kerusakan. Untuk jalur kendaraan itu mungkin
5 poin. Yang pertama, poin pertama itu akses kendaraan masuk dan keluar tapak direncanakan jelas dan terkontrol. Nah, di sini analisis kebisingan. Eh, sumber kebisingan utama pada tapak berasal dari aktivitas lalu lintas kendaraan di jalan sekitar site serta aktivitas di kawasan perkantoran pada jam kerja itu meningkat. Tingkat kebisingan cenderung meningkat pada pagi dan sore hari seiring dengan jam masuk dan pulang kerja. Area tapak yang berbatasan langsung dengan jalan memiliki intensitas kebisingan yang lebih tinggi dibandingkan di dalam tapak. Baik, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini lokasi tapaknya itu yang pertama itu ada strength, yang kedua ada weakness, yang ketiga ada opportunity, yang keempat itu ada threat. Ya, saya akan menjelaskan dulu tentang kekuatannya yaitu strength. Pada kekuatannya itu lokasinya ini strategis dan dekat dengan kawasan perkantoran dan aksesibilitasnya juga bagus. Lalu untuk kelemahannya itu ada dua, yaitu sistem drainase yang tidak jelas yang belum tersedia. Lalu untuk aktivitas existing juga terbatas. Lalu untuk peluangnya itu cukup bagus, yaitu kebutuhan hunian bagi pekerja kantor cukup tinggi. Lalu juga potensi pengembangan hunian vertikal yang efisien dan lahan. Lalu untuk ancamannya itu curah hujan tinggi berpotensi menimbulkan genangan dan juga banjir. Lalu perubahan peta guna lahan sekitar yang tidak terkendali. Dan juga di sini analisis view. Di analisis view ini di sini ada beberapa gambar. Yang pertama itu ada view dari selatan, view dari barat, view dari utara, lalu view dari timur. Lalu untuk konsep solusi ini di sini yang pertama itu ada vegetasi, pohon ketapang dan cemara pensil. Di konsep vegetasi ini di sini saya menambahkan ketapang kencana dan cemara pensil untuk menjaga radiasi dari matahari langsung ke jalan. Dan fungsi dari cemara pensil itu yaitu untuk penunjuk arah bagi pejalan kaki. Lalu untuk konsep untuk lampu jalan, di sini untuk lampu jalan itu saya menggunakan panel surya. Kenapa saya menggunakan panel surya? Karena saya ingin menghemat energi untuk site ini agar tidak mengambil banyak energi dari PLN. Lalu untuk drainase, dalam analisis tadi drainase yang paling penting karena site ini tidak ada sama sekali drainase. Jika tidak ada drainase itu bisa menimbulkan banjir atau genangan. Lalu untuk konsep solusi site-nya untuk kebisingan dan radiasi matahari, di sini saya menambahkan pohon trambesi dengan ketinggian yang mencapai bangunan. Fungsinya itu untuk menahan sinar matahari masuk ke dalam bangunan. Lalu untuk konsep solusi dari kebisingan, di sini saya menambahkan tembok. Fungsi dari tembok ini yaitu memperlambat frekuensi suara dari kendaraan atau suara-suara dari jalan utama masuk ke dalam site. Dengan adanya tembok ini, frekuensi suara itu bisa perlahan mengecil ke dalam site. Lanjut untuk materi selanjutnya. Perkenalkan, saya Awaludin Adam, ini 5514-212. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar perancangan tapak untuk perancangan kawasan perkantoran. Untuk itu saya memohon maaf karena saya menggunakan PC karena HP saya tidak mendukung, jadi kameranya tidak bisa dinyalakan. Di sini saya merancang visito center atau gedung informasi. Untuk menurutnya, di sini Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi pariwisata alam, budaya, dan sejarah yang beragam. Namun, belum didukung oleh fasilitas informasi dan pelayanan wisata yang terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan pengalaman pengunjung belum optimal, serta kurangnya pemahaman terhadap karakter dan identitas kawasan. Visitor Center ini dirancang sebagai fasilitas awal yang berfungsi memberikan informasi, orientasi, dan edukasi, serta pelayanan wisata, sekaligus menjadi media interpretasi yang
merepresentasikan identitas lokal Bone Bolango. Oleh karena itu, perancangan visitor center di Bone Bolango menjadi penting sebagai upaya pendukung pengembangan para pariwisata daerah yang berkelanjutan, mulai pendekatan arsitektur kontekstual sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan wisata, memperkuat citra daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selanjutnya di sini ada tabel analisis aktivitas pelaku dan kebutuhan ruang. Untuk tabel pertama ini, yang pertama pegawai kantor. Pelaku pertama pegawai kantor, aktivitasnya bekerja, rapat, parkir, istirahat. Untuk kebutuhan ruang, ruang kerja, ruang rapat, parkir, kantin. Untuk waktu aktivitas itu jam 7 sampai jam 16 atau jam 4 sore. Terus yang kedua pengunjung. Pengunjung itu aktivitasnya mengurus informasi dan konsultasi. Untuk kebutuhan ruang, itu yang pertama ruang pelayanan, ruang tunggu, dan toilet. Di sini waktu aktivitas jam 8 sampai 15 sore atau jam 3 sore. Yang ketiga petugas kebersihan dan keamanan. Itu aktivitasnya membersihkan area dan menjaga. Untuk kebutuhan ruangnya itu pos jaga, gedung alat, dan area servis. Untuk waktu aktivitasnya sepanjang hari. Untuk pelaku masyarakat umum, itu aktivitasnya mengakses informasi, baru yang berikutnya bertemu staf. Kebutuhan ruangnya, ruang publik, taman, dan trotoar. Untuk waktu aktivitasnya untuk itu fleksibel. Untuk yang kelima anak-anak, itu pelaku anak-anak. Jika ada untuk aktivitasnya bermain dan menunggu orang tua. Itu kebutuhan ruangnya di sini area bermain dan taman kecil. Itu waktu aktivitas sama seperti di atas, itu jam 8 sampai jam 4 sore. Untuk daftar program ruang, untuk daftar program ruangnya di sini ada yang pertama ruang kerja utama, ruang rapat, dan konferensi. Terus yang ketiga ada area pelayanan publik, yang keempat ada kantin, ada yang kelima parkir, untuk yang keenam ruang terbuka hijau, untuk yang ketujuh area servis, itu gudang, MEP, dan pos jaga. Yang delapan ruang pendukung. Untuk luasannya di sini ruang kerja utama ada 1000 meter persegi, ruang rapat 300 meter persegi, area pelayanan publik 800 meter persegi, untuk kantin di sini 400 meter persegi, untuk area parkir di sini 2000 meter persegi. Ruang terbuka hijau di sini cukup luas ya, yaitu 3000 meter persegi. Untuk area servis ya ada gudang, MEP, dan pos jaga itu 500 meter persegi. Untuk ruang pendukung atau toilet, itu ruang pendukung itu masjid, baru itu masjid itu 1000 meter persegi. Untuk apa lagi? Untuk tabel besaran ruangnya di sini ada zona publik 30%, luas 300 meter persegi. Untuk zona semi publik di sini 25%, 2000 meter persegi, 2500 meter persegi. Mohon maaf. Untuk yang ketiga zona privat itu 15%. Untuk luasannya di sini 1500 meter persegi. Untuk zona servis 10%, itu 1000 meter persegi. Untuk zona hijau dan sirkulasi di sini 20% atau 2000 meter persegi. Terus di bawahnya ada diagram penghubungan ruang. Ada parkir, lobi, ruang pelayanan publik, ada kantin, ruang tunggu, ada ruang rapat,
kantor staf, pos jaga, gudang, dan taman. Untuk skematiknya, untuk skema alternatif zoning di sini ada gedung utamanya, terus ada kantin, ada di sini ada jalur masuk, ada masjid, parkir, dan minimarket. Di sini ada terus slide selanjutnya di sini konsep tata masa. Untuk bagian gedung utamanya itu ya di bagian A sini. Itu bagian visitor centernya atau gedung informasi. Untuk masjidnya di sini ada di bagian B. Ini untuk C untuk parkir. Terus di sini ada minimarket. Baru di sini ada F. Di sini ada kantor damkar. Terus bagian E di sini ada pos jaga damkar. Baru di sini ada G. Untuk G-nya ada garasi mobil damkar. Untuk bagian di sini bagian food court-nya atau kantin bagian khas ini. Terus di sini ada gazebo. Di sini ada gazebo. Terus ada kantor Bawaslu bagian Z sini, Bawaslu. Terus ada rumah warga bagian sini ada rumah warga. Terus ada kantor di sini ada kantor dinas pemberdayaan masyarakat. Terus yang bagian M sini Bapeda Bone Bolango dan N di sini ada Inspektorat Bone Bolango, ada di sini bagian O-nya di BKPD Bone Bolango. Untuk bagian P-nya di sini ada dinas sosial. Untuk Q-nya di sini ada kode Q-nya di sini ada kantor bupati. Terus R-nya di sini ada Mal Pelayanan Publik. Terus yang di sini ada auditorium. Ini adalah konsep tata masa saya. Terus selanjutnya ada gubahan masa tapak. Di sini ada gambar pertama sini itu set kosong. Di sini ada bangunan utama. Baru di sini ada fasilitas penunjang dan sirkulasi. Di sini gabungan akhirnya. Terus yang selanjutnya di sini ada site plan. Tapi di sini ada site plan. Terus ada garis potongannya, ada garis potongan BB dengan garis potongan AA. Yang saya sudah jelaskan di atas tadi, di sini ada tanda-tandanya, di sini ada bagian A, di sini ada gedung utamanya, itu visitor center. Di sini ada vegetasi-vegetasi yang saya tambahkan, itu ada pohon tapang kencana sama trambesi. Itu trambesinya yang sini yang besar-besar itu trambesi. Untuk ketapang kencananya di sini yang di pinggir-pinggir, yang kecil-kecil ini. Terus di sini ada ukuran site-nya juga. Saya tambahkan di bagian atas ini yaitu 211,37 meter. Untuk yang di samping sini ada 50,93 meter. Terus yang di bawah sini ada 92 meter. Yang di sini yang di bagian bawah sini 79,13 meter. Untuk bagian sininya di bagian depan itu 74,41 meter. Yang bagian sini ada 22,99 meter. Di sini ada 22,92 meter. 22, mohon maaf, 22,92 meter. Yang di sepanjang sini sempat taruh. Yang di sepanjang situ tadi ada 135,3 meter. Ini untuk tampak selatan. Tampak selatan ada tampak selatan, tampak timur, tampak utara, dan tampak barat. Yang sudah sini ada masjid sama pohon
ada pohon trambesi, ada pohon ketapang kencana, ada sini ada kantor bagian Z, ada bagian situ ada kantor Bawaslu. Terus di bagian di tampak timurnya ada di sini terlihat juga masjidnya. Dan tampak utara di sini ada kantor damkar sama garasi damkar, dan ini bangunan utama, ini kantinnya. Di sini ada pohon vegetasi, ada ketapang kencana sama pohon trambesi. Untuk tampak baratnya seperti ini. Di sini ada tampak baratnya. Ada di sini ada terdapat ada kantor Bawaslu. Berikutnya ada potongan. Di sini potongan yang saya sudah lihat kemarin. Dari sini ada potongan AA sama BB yang sudah ada di garis potongan yang ada di setline. Di sini ada potongan untuk potongan AA, ini potongan, mohon maaf, potongan AA-nya. Di sini ada bangunan utama atau visitor center. Terus ada kantor damkar dan sama garasi mobil. Terus ada pohon vegetasi, ada ketapang kencana sama trambesi. Di sini juga ada gazebo dan kantin. Terus potongan BB-nya di sini ada terdapat juga ada gedung utama visitor center, ada kantin, mohon maaf, ada minimarket, terus ada pohon vegetasinya, ada trambesi sama ketapang kencana, terus ada masjid. Jadi sudah, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.